Ini penyampaian sesi materinya masih ada waktu sebenarnya, tapi ternyata akan kita limpahkan untuk dialog, mungkin insya Allah akan lebih seru ya, sehingga satu permasalahan kita bisa selesaikan ya, kemudian permasalahan berikutnya. Baik, ada termin pertanyaan ya yang akan kami buka. Yang pertama paling belakang, kemudian yang kedua yang dekat dengan jendela, dan yang ketiga yang sana. Baik, mohon maju ke depan. Masih sebutkan nama pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Di situ menanggapi dengan adanya nama Firdaus dari pesantren Pondok Hasan Imam Purwokerto. Di situ yang ingin kami tanyakan, menindaklanjuti terhadap perfilman yang ada di Indonesia ini. Di situ saya teringat dengan tausiah guru saya sendiri, yakni Jalan Muhammad Hasan Allah selaku Ketua PSI Jawa Timur. Beliau pernah jauh. Kalau misalnya kita dikaitkan dengan media, baik itu televisi dan sebagainya, maka kita harus melawan dengan media pula. Terbukti beliau itu selaku Ketua PSI Jawa Timur di situ mendirikan yang namanya TV9. Yang mana di dalamnya itu terdapat tontonan yang sifatnya Islam. Terus pertanyaan saya itu, bagaimana terhadap televisi yang di sana selain televisi Indonesia dan sebagainya, yang di situ sudah terbiasa mempertontonkan tontonan-tontonan yang sifatnya berbau pornografi atau yang sifatnya vulgar kayak gitu. Sedangkan kita di situ tidak mempunyai kekuasaan untuk merubah atau untuk mensektor terhadap tayangan-tayangan tersebut. Kita tidak mempunyai kekuasaan di dalamnya. Bagaimana solusinya terhadap itu? Oke lah, kalau misalnya kita di situ, kita misalnya menjadi seorang ayah, kita melarang anak-anak kita untuk menonton tayangan tersebut. Bagaimana solusinya terhadap menjadikan masyarakat Indonesia secara umumnya, supaya kita bisa anak kita itu bisa belajar dari pornografi dan sebagainya. Saya Ibtidaiyah Al-Ma'arif, kemudian SMP Negeri Mandek sebenarnya. Tapi karena asik dunia membaca dan belajar menulis, saya juga belajar menulis sampai sekarang. Saya buka situs tadi itu Pejuang Islam. Ini dalam rangka apa? Menjawab tantangan. Nah, kalaupun saya belum mampu untuk bikin televisi semacam yang disampaikan itu, ya apa yang bisa kita lakukan? Saya sering ditanya di dalam situs tersebut. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, ini Abdurrahman ini anak saya. Partner saya dalam dunia ini perfilman ini ya. Kami ini berdua ada pemain film rupanya ya. Jadi begini. Jadi kita inilah dan saudara-saudara kita bisa kita rekrut, kita ajak untuk nulis. Untuk nulis. Dalam kutip demikian ya, dalam kutip terang-terangan saya pribadi ini ya, itu tidak sejalur dalam konsep berpikirnya teman-teman HTI, tidak sejalur dalam konsep dalam konsep pemikiran HTI, tidak sejalur ya. Tapi saya senang dengan metodenya karena mereka rajin menulis dan disampaikan kepada masyarakat, sampai tulisan-tulisan yang kadang tidak berkenan di dalam pemikiran saya masuk di rumah saya. Nah, kenapa tidak kalian yang Sunni Syafi'i itu berbuat semacam mereka? Kenapa masih bertanya apa yang harus kita lakukan? Tidakkah kita bisa berbuat untuk Islam dan umat Islam? Perlu diketahui, Islam agama kita ini perlu tangan-tangan terampil antum semuanya. Gak bisa nulis, oke. Konon ada tulisannya misalnya karangannya Kiai Sirajuddin Abbas ya,
dalam masalah akidah secara bagus, cari, beli, nukil, bisa saja itu difotokopikan, dimasukkan kepada rumah-rumah tangga Islam. Kenapa tidak? Saya kenal seorang Habib, Habib Agil Alatos, Wates, Jember. Luar biasa beliau dengan sepuhnya. Saya berkali-kali datang pada beliau. Beliau ini sepuh, aktif. Beliau bukan penulis, saya tahu persis. Tapi senang mengumpulkan tulisan-tulisan yang berbobot untuk masalah akidah, masalah akhlak. Kemudian dijadikan sebuah buletin, disebarkan kepada pengajian beliau. Itu yang dilakukan oleh Habib Agil Alatos Wates, Jember. Masa kita yang muda kalah sama beliau? Insya Allah beliau usianya sekarang mendekati 70 tahunan kurang lebih. Nah ini yang perlu kita lakukan. Ya, nah, walaupun di teman-teman kita, alhamdulillah dulu ada namanya TV Syiar, tapi belum clear. Karena demikian, permasalahannya tadi itu. Orang itu ya, kalau di suatu tempat minoritas itu rajin. Umat Islam, tatkala mereka hidup di Amerika, saya membaca beberapa gereja itu dibeli oleh orang Islam dijadikan masjid. Rajin. Di Indonesia karena mayoritas masjid hampir dijual. Ya, karena nggak ada pembelinya. Ya. Nah, orang-orang di luar Islam, non-muslim rajin, anak-anak liberalis rajin, dan lain-lain ini rajin di Indonesia dengan mengeluarkan uangnya, segala macam dananya, bisa membuat televisi segala macam. Itu karena mereka minoritas. Sedangkan yang mayoritas punya duit 10 juta, suruh nyumbang ikhlas, yang disumbangkan cuma 100.000. Mana mau maju Indonesia ini umat Islamnya? Itulah permasalahannya. Ya, maka pertama yang harus kita benahi adalah diri kita sendiri, kita yang loyal kepada agama kita, loyal kepada umat Islam dan kepentingan umat Islam. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa orang yang tidak peduli terhadap kepentingan umat Islam, maka kelak di akhirat tidak akan digolongkan kepada umat Islam itu. Nah, karena itu marilah. Nah, apa tadi jawabannya? Bagaimana solusinya? Ya dari kita. Kita belum bisa bikin TV, media yang besar. Ya gimana caranya? Kita bikin media yang kecil, radio, tulisan dan segala macam, termasuk daurah-daurah yang demikian ini. Terus yang terpenting, jangan sampai kita yang hadir daurah semacam demikian ini justru katut ikut mereka yang liberal, katut mereka yang punya pemikiran ateis dan lain sebagainya. Ya ini rusak. Lawang ke jerone masjid, pulang dari masjid jadi ateis, kayak baik tadi ini. Ini kan yang merusak syariat Islam dan akidah umat Islam. Kita berharap dari antum semua ini pulang perang pemikiran. Saya kasih sangu, kalau perang harus pakai senjata. Bawa senjata, jangan takut-takut. Senjata aja ada tulisan, ya, tulisan bil qalam, ya, dengan pena. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ya, ya ini menulis, membaca, menyampaikan, menulis, membaca, menyampaikan, menulis, membaca, menyampaikan. Insya Allah dengan demikian sedikit demi sedikit umat Islam ini akan bisa kembali seperti zamannya Wali Songo, zamannya Ki Haji Hasyim Asy'ari, dan zaman-zaman yang mulai sadar terhadap hukum. Dan yang terpenting, tujuan kita adalah melestarikan syariat Islam di bumi persada Indonesia. Konon di zaman Wali Songo, syariat Islam, pidana Islam, hukum Islam sudah diterapkan. Tinggal kita sekarang yang mewarisi itu loh. Mau atau mau, berani atau tidak berani itu saja. Lihat Sunan Giri dengan keilmuan Sunan Giri, syar'i, sunni, syafi'i, syar'i. Beliau takut umat ini katut dengan pemikiran Sidi Jenar, maka beliaulah yang berfatwa Sidi Jenar harus diedam, harus dibunuh bihaqil Islam, dengan haknya Islam. Maka Sidi Jenar yang sudah mempunyai pemikiran wahdatul wujud, penyatuan dengan Tuhan, manunggaling kaula Gusti, maka diedam menurut syariat Islam dalam mazhab Syafi'i. Itulah panutan kita, ya. Kalaupun kita belum mampu ke sana, kita belum memegang tampuk pemerintahan di negeri ini, tapi pemikiran kita harus di sana, karena siang hari ini pemikiran kita
sudah dihosbun, sudah diperangi oleh orang-orang non Muslim. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa membantu dari penanya. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Untuk penanya yang kedua, jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin dari Langitan. Bapak Kiai, nampaknya Pak Kiai Lutfi Basyari ini tahu sekali perasaan saya. Sebelum saya bertanya sudah dijawab semuanya. Gantinya Wali Songo mungkin ya. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan pertama adalah tadi bagaimana nanti langkah kita untuk memerangi. Karena Ghazwa ini adalah sebuah peperangan dan kita ini belum mampu untuk menjadi seorang pejuang yang mampu untuk memerangi pemikiran mereka. Itu jadi yang ingin saya tanyakan. Ya mungkin kalau bisa ditambahi tidak apa-apa. Dan lagi kalau kita punya pemikiran, bagaimana kita ini bisa memasarkan dan laku pemikiran kita dan diterima oleh orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Ini bab pemasaran. Pemasaran. Baik. Ya ikhwan, tahu menjes ya? Tahu menjes? Kalau bahasa Malangnya senjem katanya. Menjes itu senjem. Mendol tahu ya? Nah, ya. Yang lagi saya tanyakan, ikan wader tahu enggak? Tahu ya? Ikan wader kurang lebih 10 tahun yang terdahulu adalah sebuah ikan yang dikejar-kejar oleh anak-anak kecil di sungai, tidak ada artinya. Dapat 10, dibanting, diinjak, kasihkan ayam, itulah ikan wader. Kenapa? 10 tahun yang lalu tidak ada kemasan namanya nasi wader, tidak ada kemasan. Ya. Sekarang ikan wader menjadi sebuah makanan menu yang sudah bisa masuk restoran. Apa namanya? Nasi wader. Ya, kenapa? Cara mengemas saja. Wadernya ya itu. Sama nyeli wader ya gitu. Rasanya pahit kayak biar itu sama. Cuma karena ini dikemas, maka menjadilah sebuah hal yang laku dijual. Menjes dulu murah meriah, bahkan banyak ya habis mangan sakit perut. Sekarang menjes sudah dikelola segala macam, ada tempe menjes, ada sampai dan segala macam ini bisa masuk di toko-toko besar. Ya, telo, tahu telo? Ya, kalau zaman dulu katakan utak-utak telo, marah sekarang. Tapi di Malang sudah ada namanya bakpo telo, bahkan tempat peristirahatan yang sangat nyaman bakpo telo dijual dan pembelinya dari Surabaya, dari Jakarta. Saya kalau ada saudara dari Jakarta oleh-oleh ini bakpo telo. Sekarang katakan utak telo, iya tapi utak bakpo telo, laris manis, tak bobo. Ya, nah itu kemasan. Maka seperti tadi katakan tulisan. Kalau kita bersama-sama ini pulang, kemudian merangkai sebuah tulisan, sebuah kesepakatan yang sudah kita sampaikan, kita dengarkan. Tidak ada satupun di antara kita yang menyanggah kebenaran Islam dan umat Islam. Sama-sama kita kemas, kita sampaikan kepada orang-orang di dekat kita. Insya Allah akan manfaat, dan manfaat itu kemasan, itu kebersatuan namanya. Kita harus sepakat, kalau daurah pakai daurah. Seperti maaf tadi saya katakan, saya di dalam konsep berpikir, berakidah, tidak seperti tidak sama dengan HTI. Tapi mereka punya konsep penyebaran yang bagus. Ya, konsep dakwah yang bagus. Sampai masjid-masjid hampir di Indonesia dimasuki tulisan-tulisan mereka. Mari kita katakan, kita punya Sunni Syafi'i mayoritas di tempat ini. Ini negeri milik kita. Kita mendapatkan warisan dari Wali Songo. Tapi kita juga perlu mengajak saudara-saudara kita yang sudah Sunni Syafi'i, tidak mau ngaji, kurang berpikir, kita sodori rumah tangga mereka dengan tulisan-tulisan tersebut. Salah satunya juga, kalau kita yang mampu untuk buka situs apa saja keislaman, kita nulis. Sedikit apapun masuk di internet, itu akan dibaca oleh orang. Walaupun yang baca 2 orang, kalau terpengaruh, itu lebih baik daripada kita tidur tok di rumah. Ya, jadi demikian. Maka kemasan ini yang perlu yang diperbaiki lagi. Saya sering, insya Allah Abu Abdurrahman juga sering, tiba-tiba diundang ke kampus.
Wah, kita-kita ini bukan orang kampus. Saya alhamdulillah dalam setahun masih punya jadwal di Brawijaya. Mungkin ada adik-adik yang salah sana di pertanian saya mengisi. Itu rata-rata dosen-dosennya, ada Profesor Ika Rojatun itu bilang gini sama saya, Ustaz, kita ini sudah rindu suasana apa namanya pesantren. Kok yo sampean dengan pakaian pesantren saya mau datang ke sini. Ternyata itu ya ikhwan, kita ditunggu-tunggu, ya. Bukan berarti kita masuk di lingkungan universitas atau kampus kita tambah katut, bukan. Kita mewarnai dengan sunni syafi'i kita, sebaiknya kita yang mewarnai. Jangan katakan iya kalau memang itu suatu yang meragukan bagi mereka, tapi katakan iya menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah versinya sunni syafi'i. Ini lupa. Demikian. Ini loh mas, ini mas. Kita harus rajin. Insya Allah kalau demikian, sedikit demi sedikit pemikiran-pemikiran kita akan diterima oleh umat. Kita jemput Nah, barangkali itu yang penting, kita wajib jemput Nah, dai, ya, jadi dai jangan cuma menunggu saja. Sekali-kali diundang menunggu, tapi sekali-kali kita terjun. Mana? Oh itu masjid, kita kasih tulisan. Oh itu ini, kita undang. Oh ini dan segala macam. Kalau kita kreatif, insya Allah akan mendapatkan dampak yang positif bagi dakwah kita di masa depan. Ya, terima kasih. Iya. Langsung saja ke penanya ketiga, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tufa, utusan dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Langsung pertanyaan. Kami selaku dai di sini minta saran dari Pak Kiai. Bagaimana untuk mengatasi pemikiran khususnya yang sudah masuk di kalangan kampus? Sekarang sudah banyak pemikiran-pemikiran, contohnya tidak percaya terhadap barokah, tidak percaya terhadap tawassul. Jadi di sana bukunya sudah buku-buku yang sudah tidak dilayak untuk ditiru. Bukan karangannya para aulia yang dibaca, bahkan itu karangan profesor yang botak-botak gitu. Mungkin saya minta saran, karena ini sudah banyak sebagian dari kampus-kampus yang menyebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sebuah pengalaman teman-teman di IAIN Malang, itu sebagian dari teman-teman kita atau murid-murid dari As-Sofa, murid-murid dari As-Sofa. Ya, jadi ini kan As-Sofa Abuya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya. Barangkali kalau saya Abu Rahman namanya putra beliau, putra didik. Nah, punya murid kan namanya cucu didik gitu ya. Sebagian teman-teman cucu didiknya Abu Syekh Muhammad bin Al-Maliki itu dulu sepakatan masuk di IAIN, kemudian menyatu. Kemudian sering juga termasuk konsultasi dan mengundang saya diskusi. Akhirnya kita ginikan, tidak apa-apa, kalian masuk di IPNU, kalian masuk di PMI di situ ya. Tapi berilah warna mereka untuk dijadikan sebagai sunni syafi'i yang benar. Maka di Malang beberapa periode itu ya, itu luar biasa, dikuasai dalam kutub, dikuasai oleh orang-orang berpikiran seperti kita-kita ini. Ya, itu salah satu untuk melawan. Kemudian sekali lagi, mereka orang-orang di luar sunni syafi'i itu rajin, sekali lagi katakan rajin. Yang wahabinya, yang syiahnya, yang liberalisnya, yang lain-lainnya, bahkan komunisnya, itu rajin sekali untuk menyampaikan tulisan-tulisan, makalah-makalah, kajian-kajian. Tapi kita yang kurang rajin, itu lagi sekali lagi itu. Konon ada suatu masjid di Malang namanya Masjid Muhajirin. Masjid Muhajirin ini dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Tapi alhamdulillah ada satu teman dari kita namanya Ustadz Hilmi Al-Hasmi. Itu kontak dengan saya, kontak dengan beberapa teman. Saya katakan bisa tidak memasukkan saya, sana ada Ustadz Hadi Al-Kaf, memasukkan ke masjid itu agar kita mengisi di tempat tersebut. Maka akhirnya kita diberi kesempatan karena kita minta. Ya, dunia dakwah menentang kemungkaran tidak perlu sungkan, tidak perlu malu. Ya, kita mengajak orang ke surga, kita tidak boleh malu. Lawang orang-orang yang ngajak kita masuk neraka tidak punya malu kok. Masa kita mengaji di kampus kita malu? Itu permasalahan yang demikian. Saya contohkan lagi ya. Orang-orang telanjang di TV, telanjang pornografi di tempat-tempat umum, mereka tidak malu. Tapi saya kadang-kadang merasa riskan melihat santri-santri ke
mall sarungan tidak mau. Malu katanya, malu ketemu teman sarungan, apalagi pakai peci putih. Ya, malu. Faqulu syahadu bi anna muslimun, katakanlah inilah seorang muslim. Al-Quran yang mengajarinya. Jangan pulang dari pesantren pakai celana bobot-bobot diketok. Jadi luar biasa. Ini gara-gara kita malu kepada kebenaran. Ya, neraka sudah diiklankan, dipromosikan, maka kita dai-dai Islam yang terampil-terampil wajib mempromosikan surga. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berstrategi, mereka mengadakan tipu daya untuk umat, dijadikan umat yang kurang ajar, umat tidak punya akhlak, tidak punya moral, tidak punya akidah. Tapi kita mengikuti strategi Allah, wallahu khairul makirin. Kita katakan kulil haq walau kana murra. Katakan yang hak walau kana murra. Fulan dosa, kenapa tidak berjilbab? Fulan dosa, pakai celana pendek laki-laki main bola, dosa. Jangan kita suka main bola, karena suka kita menonton dikatakan ya apa? Boleh main bola. Lan delok aurate, lha lanang padha lanang tetep haram. Itu demikian mestinya. Kita kan yakin kan aurat laki-laki mana sih batasnya? Kalau melihat aurat laki-laki sama laki-laki dosa apa tidak sih? Delok bal-balan. Lawang anak pesantren jadi supporter bola. Bonek. La haula wala quwata illa billah. Ya demikian, bukan bolanya, bola boleh di pesantren ada bola banyak. Sarungan yang penting untuk aurat, ya enggak? Dan lain sebagainya. Jadi kita katakan, ini salah, ini benar. Ini salah menurut kaidah kita, standar kita adalah syariat Islam yang diajarkan di pondok-pondok pesantren fikih salaf itu loh. Oleh kiai-kiai kita, yaitu yang kita terapkan. Kalau saya ingin sekali, mudah-mudahan Habib Abdurrahman jadi presidennya, saya jadi wakil saja. Apa? Saya ngosul pada beliau dirubah ke Indonesia itu. Apa? Undang-undangnya perlu dirubah. Jadi undang-undang Fathul Mu'in, titik. Jangan, saya tidak mau. Soalnya ngaji saya Fathul Mu'in soalnya. Gimana kalau dengan pemikiran dan ini itu kan kontes dan enggak, ngaji saya Fathul Mu'in pingin punya presiden seperti Habib Abdurrahman. Ketok palu saya cukup menteri agama itu jangan keuangan korupsi nanti menteri agamanya saya melakukan dengan undang-undang Fathul Mu'in. Sampeyan di pesantren baca enggak Fathul Mu'in? Baca enggak? Saya tanya, kiai-kiai panjenengan semua mengatakan mengamalkan Fathul Mu'in itu wajib apa haram? Loh, karena saya jawab, itu waktu kiai ngaji turu kabeh rupane. Kiai-kiai jenengan semua itu loh, waktu ngajarkan Fathul Mu'in itu mengatakan wajib dilakukan apa haram dilakukan? Hukum mencuri ayam 1 truk perlu diapakan? Siapa yang memotongnya? Kalau ada yang wajib tidak mau diamalkan, itu dapat pahala atau dapat dosa? Sampeyan yang jawab. Kalau ada orang mencuri tebu 1 kontainer, wajib diapakan? Dipotong enggak? Ngajinya itu di pondok. Ini kan mau pondok semua ya, teman pondok ini ya. Dari mana-mana pondok pesantren kan? Atau pangrok semuanya? Nah itu yang kita amalkan. Undang-undang Fathul Mu'in titik. Kata siapa? Kata kiai saya. Wajib diamalkan. Potong tangan. Kata kiai saya. Di mana bacanya? Fathul Mu'in. Ya gitu mestinya. Qulil haq walau kana murra. Kalau ada tokoh Islam tidak cocok dengan Fathul Mu'in, keluar saja dari ketokohan. Bila perlu keluar dari keislaman karena tidak cocok dengan Fathul Mu'in. Itu yang diajarkan oleh mulai dari Wali Songo sampai kiai-kiai kita. Itulah warisan yang perlu kita amalkan, kita lestarikan dan kita kerjakan di bumi Indonesia yang sunni ya, itu salah satu metode yang jitu dan cara-cara yang diperlukan. Tinggal kita berani apa tidak
Mari yang mau jadi DPR silakan jadi DPR, jadi menteri silakan jadi menteri, jadi presiden, kembar pun nggak apa-apa, asalkan pesan saya kerjakan wasiat para kiai kita, yaitu mengamalkan Fathul Mu'in paling tidak di dunia atau di Indonesia ini sebelum kelak kita dipanggil oleh Allah di kuburannya. Kalau tidak nyesal, kita akan nyesal. Wis ngaji gak diamalkan, kata Zubat gimana? Wa alimun bi'ilmihim lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadin wasat. Yang ngerti Fathul Mu'in tidak diamalkan, potong tangan gak diamalkan, ya dah, mabuk dicambuk gak diamalkan, besok di akhirat mu'adzabun pasti akan diazab min qabli ubadil wasan, sebelum orang-orang penyembah batu-batu itu. Mau kayak gitu kita? Enggak mau kan? Mari kita perjuangkan Fathul Mu'in menjadi undang-undang dasar Indonesia. Setuju? Setuju? Yang enggak setuju berarti bukan mondok, gak tahu mondok, atau waktu ngaji tidur. Ya saya kembalikan. Baik, makin panas saja, makin bersemangat ini, Kiai. Baik, masih ada waktu, sebentar, lihat waktu ini. Oh, masih ada sekitar 20 menit lagi. 1, ya. Kemudian 2, 3, yang pintu, ya. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Abdul Ghani dari Pondok Pesantren Salafiyah Shafiyah Sukoharjo Situbondo. Ya, langsung saja, Kiai. Di antara keberhasilan Wali Songo ini melakukan 3 hal. Yang pertama, beliau karena menyampaikan Islam dengan akhlakul karimah. Yang kedua, Wali Songo menyampaikan Islam karena bisa menjaga tradisi, baik yang sebelumnya tapi kemasannya bisa diterima di masyarakat. Yang ketiga, Wali Songo bisa diterima kalangan masyarakat khususnya Jawa karena ada dana. Sekarang ini kita lemah dana karena kita tidak bisa bergaining dan bekerja sama diantaranya dengan pemerintah, dan kita juga tidak bisa menentukan kebijakan konkretnya langkah apa yang harus kita lakukan, baik melalui media atau pembiayaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bisa menjaga tradisi. Orang Jawa senang nyanyi masuk wayang gitu, guys. Tapi Islam masuk di dalamnya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, saat ini kita sudah banyak mendengar teori, mendengar paparan dari beberapa narasumber, tapi kita perlu action. Kalau saya dengar salah satu daunnya Kiasat itu, mun baca Quran, kalau baca Quran jangan hanya huruf hitamnya saja yang dibaca, tapi yang tidak kelihatan itu, artinya warna putihnya yang harus kita baca. Ini begini, guys. Kalau pemikiran kita lawan pemikiran, media kita lawan media. Jujur saya orang Banyuwangi. Bagaimana perang kita melawan hal yang tidak kelihatan oleh mata? Ya, betul, sepakat. Kalau yang masuk ke rumah saya, kambing, saya cukup pager. Tapi kalau yang masuk angin dan sebagainya, mungkin ada pesan-pesan dari Abu Yazid Muhammad Al-Malik Al-Asani. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Baik, ini saya tulis pertanyaannya 5. Ya. Akhlakul karimah yang ditampilkan oleh Wali Songo betul. Bahkan saya yakin hampir semua teman-teman pesantren, mulai dari kiainya atau pengasuh sampai santrinya itu berakhlakul karimah. Saya yakin, paling enggak sopan santun dan segala macam. Ya. Habib Abdurrahman duduk semacam demikian, ini akhlakul karimah. Coba ada akhlakul karimah menang-menang wah tidak akhlakul karimah namanya. Ya. Jadi akhlakul karimah jangan dikatakan akhlakul karimah itu sabar, nerima, diinjak
tidak beriman, tidak. Ya, tidak. Sama mengatakan sahabat siapa akhlakul karimah? Sayyidina Abu Bakar akhlakul karimah? Iya. Saya tanya, apakah Sayyidina Abu Bakar tidak perang? Perang. Sayyidina Abu Bakar dengan sopan santunnya. Lihat tatkala beliau membentengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan. Nabi Muhammad ada di suatu kemah, dibentengi oleh beliau di depan pintu kemah tersebut dengan menguduskan pedang. Orang kafir yang mendekat langsung disabet. Itu akhlakul karimah karena menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akhlakul karimah jadikan diam, mana Nabi? Nabi silakan. Itu konsep yang salah. Sunan Giri dan Wali Songo membunuh, mengikdam dengan hukum bihaqil Islam kepada Siti Jenar, itulah akhlakul karimah. Nahi mungkar, itulah akhlakul karimah. Di samping dakwah bil ma'ruf, jadi ada bagiannya tatkala kita amar ma'ruf dan tatkala kita nahi mungkar. At-takabburu 'ala mutakabbiri shadaqatun. Sombong terhadap orang yang sombong yang sombongnya karena duniawi, lantas kita sombongi karena ukhrawi, maka sombong kita tersebut menurut para ulama adalah sedekah. Loh, sombong menurut sedekah ya. Jadi akhlakul karimah jangan diartikan pendiam, bukan. Kalau pendiam itu psikomo itu loh, psikomo lewat itu pendiam namanya ya. Kalau kita tidak, mana yang benar kita katakan benar, mana yang salah kita katakan salah, itulah akhlakul karimah dalam konsep syariat Islam. Jelas ya? Jangan salah. Kalau tidak, kalau semua dikatakan akhlakul karimah itu akhlak toh, itu tolong kita Fathul Mu'in dibakar saja. Karena Fathul Mu'in ini kejam loh, Fathul Mu'in ini. Orang, maaf ya, orang kencing saja, itu harus disiram. Ini kejam itu. Lah kencing, saya mari akhlakul karimah, masa gitu. Nyembelih ayam, bisa cokot saya wis. Tapi perlu dengan ini, itu kejam sebenarnya dalam konsep memahami akhlakul karimah itu pendiam. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ya, termasuk memotong tangan bagi pencuri itu bukan suatu kekejaman, bukan, dan bukan termasuk keluar dari akhlakul karimah, tapi itulah syariat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada umat Islam. Perlu diketahui bahwa umat manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Sebuah kerusakan pada diri umat manusia yang tahu rahasianya adalah Allah. Maka rusakan bagi para maling-maling itu bisa sembuh bila mana menggunakan kunci atau demi rahasia yang bisa sampaikan oleh Allah. Manusia mencuri di penjara yang kelasnya teri bisa jadi profesional. Potong tangannya, berhenti, wassalamualaikum. Takut sudah. Ya, itu konsep yang ditawarkan oleh Allah karena Allah menciptakan manusia. Itu masalah akhlakul karimah. Yang kedua, tradisi. Kita boleh dulu warga NU, ya, dan Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni Syafi'i di Indonesia ini tidak pernah merombak sing aneh-aneh itu ndak, asalkan tidak melawan syariat dan akidah. Ya, tadi ada yang tanya kayaknya Bapak Habib tadi saya sekantingan Taufik tadi itu, misalnya gimana tradisi 100 hari atau apa, itu bukan tradisi Hindu gitu ya, kan tanya gitu ya. Kayaknya semacam itu akan tradisi. Ya tidak apa-apa, tradisi Hindu diislamkan tidak apa-apa, biar Hindu masuk Islam. Ya, loh kenapa demikian? Ingat, Asyura, puasa sunnah Asyura itu miliknya orang Yahudi, diislamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi masuk ke kota Madinah mendapati orang Yahudi puasa Asyura, ditanya ngapain lu puasa Asyura? Iya Nabi, konon Asyura ini waktu itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, maka Nabi Musa tasyakur pada Allah untuk berpuasa. Kami juga umatnya Nabi Musa gimana? Ikut berpuasa. Kata Nabi, kami umat Islam lebih berhak daripada kalian untuk bersyukur kepada Allah atas diselamatkan Nabi Musa. Subuh yang Asyura, umat Islam puasalah pada hari Asyura. Ya kan, dilestarikan oleh Nabi, diislamkan oleh Nabi, ditambahi, tetapi wa khaliful Yahud, tetapi jangan sama dengan orang Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman
tak tahu puasa sebelum atau sesudahnya, itu diislamkan. Kalau kita misalnya tradisi Hindu, tradisi apa saja, kejawen, kita islamkan. Kalau kejawen dengan homilahen, kita ganti la ilaha illallah, ya gitu. Diislamkan caranya. Maka Wali Songo pun demikian. Sekarang ini di Indonesia banyak tradisi-tradisi. Coba ini, kalau di televisi ada tradisi Banyuwangen, tradisi adu sapi, ya apa saja ini, itu perlu kita dakwah diislamkan. Kalau sekarang itu tumbuh-tumbuhan sapi, pegang sapinya dihiasi, jadi sapi hias misalnya, kan bisa, asalkan kita mau. Ayam mekrok-mekrok kata tawuran, dipegang, ya apa di serbani atau dikai jilbab yang ayu dia. Kemudian papan mekrok-mekrok tapi nggak sampai tawuran itu. Ya gitu diislamkan ya. Loh kenapa? Perlu diingat, Nabi melarang jangan sekali-kali kalian mencaci maki adik atau adik ayam jantan fa'innahu muqawwim, karena ayam jantan ini adalah pembangun di waktu subuh. Nabi tidak boleh mencela itu. Kalau ada orang mengadu ayam, pegel ayamnya, orang dipegang, didakwai, ya apa caranya? Ayamnya menjadi ayam muqawwim, pembangun alarm. Ya, wah lebih hiasi segala macam. Sekarang mulai banyak hiasan-hiasan itu sunnah kepada bagi umat Islam untuk memelihara ayam, khususnya untuk membangunkan waktu subuh. Itu kitab akhlak yang bicara, kitab tasawuf macam demikian ya. Tradisi, kemudian dana. Ya tadi itu saya katakan, kita jangan pelit-pelit lah sama dana ya. Wadana ya. Misalnya dinyanyikan bahwa dana ya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang umat Islam sudah mulai bergolak pembangunan masjid. Perlu ketahui, sekarang ada, kalau sampean tadi saya katakan di Amerika ada gereja dijual, sekarang di Batu ada masjid dijual. Aman beli, masjid dijual. Kalau sama ke Batu, sebelum kota Batu, sebelah kiri ada tulisannya masjid dijual. Bagus. Kalau tanya, Ustaz setuju? Sangat setuju. Maka kita datang sekarang, kita beli masjid itu. Apa maksudnya masjid dijual? Itu masjid mau beli tanah, gak punya duit dikapling-kapling. 1 meter 1 juta. Nah, siapa yang mau nyumbang, belilah 1 kapling itu ya. Maka dikasih kepada masjid itu, namanya masjid dijual. Ini namanya metode untuk, promosi atau iklan pembelian masjid bersama-sama. Termasuk apa tadi? Metode dagang ya, metode dagang, strategi dagang. Ya, tapi dagang akhirat. Ya, insya Allah tetap masih ada. Kalau kita mau menggali dana di rumah Islam itu ada, asalkan kita rajin dan kita ini jelas. Permasalahannya gini, saya mau cerita, tapi sebenarnya cerita ini bukan cerita seneng atau apa, mengungkapkan kesedihan. Di Surabaya itu ada permasalahan. Di Surabaya ini ada permasalahan suatu tempat yayasan Islam ya. Konon ini ya, yang menangani ini hakimnya pertama itu dari Bali, Hindu. Setelah diteliti, ternyata pemilik yayasan ini menang. Menurut orang Hindu ini, jaksa Hindu. Belum selesai diputuskan, dilokir, diganti jaksa Kristen. Begitu jaksa Kristen juga setelah diteliti, dipelajari, ini pemiliknya yang sah ini dimenangkan. Nggak tahu ya apa, rupanya dibayar, akhirnya diganti. Diganti. Nah, begitu ganti, dapat jaksa Islam. Ternyata luar biasa, pemilik yang asli, yang berhak penuh itu menjadi kalah. Kenapa? Karena disogok. Dananya untuk nyogok, lah ini yang tidak benar. Ya, eman sebenarnya ya. Mestinya kita umat Islam, saya yakin saudara-saudara ini masih punya keluarga, juga saudara-saudara atau tetangga atau apa. Pokoknya yang bisa interaksi dengan kita dari orang-orang kaya-kaya. Katakan saja, kasihkan dana Anda, dana bapak-bapak, dana om-om, dana bule-bule, dana tante-tante segala macam ini, dana ayah-ayah, ibu-ibu kita untuk kepentingan dakwah umat Islam. Kalau itu yang kita mau, ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa ada solusi. Kemudian action melawan, apa action kita? Ayo kita sepakatan, moderator, mau sepakatan dengan saya ini. Satu aja kita garap. Ya apa caranya, insya Allah Bapak Abdurrahman ini punya solusi ke Jakarta. Tapi sama yang semua tanda tangan itu saja. Melawan film cinta. Sepakat?
Nah, coba diatur nanti tanda tangan Beb, ada film baru. Kalau dulu kan film tanda tanya itu. Sekarang film cinta, CINTA. Itu orang jadi murtad, bukan sekedar murtad, jadi ateis gara-gara film itu. Nah, coba ini nanti kesepakatan, sebentar lagi saya pulang ya. Ada moderatornya di sini, panitianya ya apa? Tolong sampai nanti usul gimana action kita. Tadi ditawarkan kita kirim surat kepada badan sensor film nasional agar film cinta itu tidak lolos sensor. Ya, itu action kita. Ya, yang usul konkret kalau kita mau action santri-santri yang hadir ini bisa tanda tangan, tapi lebih afdal lagi kalau atas itu melakukan protes kepada pihak-pihak yang berkenaan. Setuju? Jadi agar punya ikatan, terima kasih Habib tadi, ada ikatan, nanti ada tanda tangan dan perwakilan. Misalnya nih ya, Bulan Ahmad dari Genggong, ya Ahmad dari Genggong tanda tangan. Ahmad perwakilan dari Genggong tanda tangan. Kan sudah ada nomor teleponnya sekian-sekian, nanti panitia bisa melakukan cek-recek ya. Nah, gimana ini Ahmad nomornya sekian-sekian, sudah dapat tanda tangan dari kiainya enggak? Stempel pesantren. Nah, sudah nanti kalau sudah kumpul bisa diacarakan sampai ke Jakarta. Sebenarnya kalimat untuk merilis film cinta tersebut saya juga sudah mencoba kepada beberapa tokoh untuk mengikut bisa apa tidak gitu. Tapi kumpulan panjenengan semua pesantren-pesantren ini sangat manfaat untuk dakwah action semacam demikian. Mudah-mudahan ini disepakati ya. Yang terakhir adalah doa. Ya, Abuya mempunyai doa, memang betul. Nah, kita ini perlu berdakwah dengan berdoa ya, nada dan dakwah ya. Doa dan dakwah, bukan nada dan dakwahnya Om Irama, tapi doa dan dakwah. Dalam dakwah ada doa. Kita mau bikin film, dalam dakwah ada doa, Bib. Dalam Islami, Bib. Dalam dakwah ada doa ya. Habib bagian dakwah, saya bagian doa jadi rumah, Bib ya. Ya, begini. Coba jenengan datang ke pesantren Darul Lughah wa Dakwah, rame-rame di sana ya. Ya, mohon. Di situ dicetak, yang mencetak As-Sofwa kitab namanya Syawarikul Anwar. Ditulis Syawarikul Anwar. Ya, ditulis kitab Syawarikul Anwar. Sudah cari, sekarang dicetak oleh Darul Lughah wa Dakwah Raci yang dipimpin oleh Habib Zain Baharun. Kemarin insyaallah datang di sini ya, wakil ketua As-Sofwa. Kalau ketuanya siapa? Ustaz Kiai Ihya Ulumuddin, wakilnya adalah Habib Zain Baharun. Di sana dicetak miliknya As-Sofwa. Namanya kitab Syawarikul Anwar. Saya mengaji ijazah antum, habis ini ditakkiti Habib Abdurrahman juga. Saya dulu pernah diijazahi dan semua murid-murid nanti sepada kiainya sendiri minta ijazahi. Itu dibaca ya, insyaallah manfaat. Saya ajastukum kitab Syawarikul Anwar kama ajazani Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, saya serahkan Habib mengijazahi. Ini Habib nakalan nih Rodo, ini gak gelem nih. Baik, mungkin nanti ketemu sama ustaz-ustaz dari As-Sofwa minta ijazah, barokah ya. Alhamdulillah, ulama-ulama terdahulu itu demikian. Jadi ada seorang ulama yang khatam satu kitab itu sampai gurunya 10-20 tabarukan. Saya dulu mengamalkan setelah mendengarkan riwayat seorang ulama, ya, Syekh Fulan bin Fulan, lupa saya, itu demikian. Maka saya praktekkan saat kala saya di Mekah, saya sengaja cari guru sebanyak-banyaknya untuk menghatamkan kitab Al-Jurumi. Al-Jurumi itu saya hatam 9 kali dengan guru yang berbeda. Tidak apa-apa, 9 kali dengan guru yang berbeda. Bukan, sampai sengapal gitu waktu itu. Saya kira rodok lali kan ya. Nah, sampai nanti ketemu siapa saja alumni Mekah, murid-murid Abuya, minta lagi ijazah,